PPL Aksi 2, PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Syami, Sarjana Pertanian, Universitas 11 Maret, Surakarta. Mata pelajaran prakarya budidaya tanaman sayuran. Tempat pelaksanaan SMP Negeri 6 Seram Barat. Waktu pelaksanaan Senin 22 Januari 2024. Nama mahasiswa Syami SP. Nama guru pamong Suparyo SP. Nama dosen pembimbing Dr. Insinyur Muji Rahayu SP MP. Kelas 7. Materi pembelajaran 1. Memahami bahan dan alat budidaya tanaman sayuran. 2. Memahami fungsi bahan dan alat budidaya tanaman sayuran. Metode atau model pembelajaran. Metode diskusi tanya jawab. Model problem based learning atau PBL. Media atau alat. A. Media gambar, video, LKPD, dan PTT. B. Alat dan bahan spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pada siang hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menunjukkan kehadiran kalian. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Ada. Baik, sekarang Bapak mulai dengan yang pertama, Febrian. Hadir? Bening Basir. Ali Ridho Budis. Azwar. Hadir. Baik, semuanya hadir. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang hari ini, maka terlebih dahulu Bapak akan melihat kondisi kalian. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Baik. Bukunya semua lengkap ada di atasnya atau tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, baik. Tahu namun tidak perlu dibuka ya. Disiapkan saja penanya, bukunya. Baik, teman, perhatikan di sini. Sekarang Bapak akan menanyakan kepada kalian. Materi kita di minggu yang lalu itu adalah, masih ingat katanya tentang apa? Jenis-jenis tanaman. Baik. Baik. Untuk itu maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua kita pasti mencari nafkah untuk kita dengan berbagai macam bentuk ya. Salah satunya adalah mereka membuka lahan ya, membuka lahan untuk kita. Yes, bercocok tanam. Baik. Di dalam bercocok tanam orang tua kita seperti itu, karena kehidupan kita banyak orang tua kita di kampung petani, maka mereka selalu menggarap tanah atau bercocok tanam tadi. Nah, di dalam bercocok tanam mereka itu mereka membutuhkan apa-apa? Ini apa lagi? Baik, peralatan. Peralatan. Baik. Nah, sekarang kalau Anda sudah menyebutkan ada yang namanya benih, ada yang namanya peralatan atau bahan tanam tadi, sekarang Bapak mau tanya. Di antara kalian apakah tahu tentang alat untuk budidaya sayuran? Apa saja? Kami sampel. Campur, baik. Nah,
oleh karena itu maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi atau siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bahan dan alat untuk budidaya tanaman sayuran dan serta fungsinya masing-masing. Ini gambar yang sudah Anda bisa lihat di depan ini, di papan ini. Nah, ini gambar bahan-bahan yang diperlukan, ya. Bahan-bahan yang diperlukan di sini di dalam budidaya tanaman sayuran, ya. Jadi bahan di sini sudah terlihat. Anda bisa lihat ini. Di sini ada benih kangkung, kemudian benih cabai, bisa dilihat. Kemudian benih cabai keriting, kemudian benih bunga kol. Nah, ini lagi bahan-bahan yang diperlukan di dalam budidaya tanaman sayuran ini. Di sini ada yang namanya pestisida alami, kemudian ada pestisida buatan, ada media tanam kompos ini, kemudian ada media tanam arang sekam, kemudian media tanam anorganik. Nah, di situ sudah terpampang di depan Anda di papan tulis media tanam anorganik. Di sini ada gel atau hidrogel, kemudian pasir kali, kemudian kecang batu bata, itu. Kemudian ada stone, kemudian ada vermiculit yang bergerak, vermiculit. Sedangkan untuk alat-alat yang diperlukan di dalam budidaya tanaman sayuran ini, di situ ada yang namanya cangkul. Ya, kalau cangkul mungkin di antara Anda sudah mengenalnya secara langsung. Kemudian ada sikop. Ketiga alat ini dia memiliki fungsi masing-masing. Ya. Siapa bisa tahu fungsi cangkul? Buat menggali tanah. Buat menggali tanah, betul. Selain itu, kalau berfungsi sikop, Menggali tanah. yang lain, fungsi sikop untuk apa? Nah, Biasanya untuk apa itu fungsinya? Memindahkan tanah, betul. Alat-alat yang diperlukan. Alat yang diperlukan di sini banyak, ada 3 macam alat yang diperlukan dalam budidaya tanaman sayuran. Di antaranya adalah sprayer. Nah, bentuknya seperti itu. Sprayer. Kemudian, selain sprayer ada lagi yang namanya korek. Mungkin korek itu bingung di sini. Apa itu korek? Korek semacam cangkul kecil. Nah, kemudian selain korek ada juga bentuknya kayak cek, namanya gembok. Nah, fungsi dari sprayer itu bisa tahu. Nah, untuk penyemprotan pestisida atau pupuk cair. baik sekali. Kemudian fungsi daripada korek. Korek. Nah, betul sekali. Kalau gembok, yang lain. Baik sekali. Nah, di dalam melakukan budidaya tanaman sayuran dia membutuhkan bahan dan alat. Nah, bahan bagaimana sebenarnya? Nah, yang pertama bahan yang diperlukan di dalam budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah benih atau bibit. Paham? Nah, kalau orang mau menanam pasti mereka mencari atau membeli atau mengambil benih atau bibit. Nah, dari dua kata ini apakah sama atau tidak? Beda. Bedanya benih dengan bibit. Kalau kita mau menanam harus ada benih dan bibit. Apa bedanya? Bagaimana disebut? Tanaman yang berbentuk baik. Masih ya? Jadi bibit itu adalah masih berbentuk di biji. Nah, itu benih masih berbentuk biji. Sedangkan bibit sudah menjadi tanaman yang masih
pertama adalah benih atau bibit. Yang kedua, pupuk. Nah, pupuk itu diperlukan untuk menyuburkan tanah. Karena yang jelas ya, tanah yang diolah petani itu tidak semuanya subur. Pasti ada kandungan unsur hara yang masih kurang. Yang tidak subur ada lahan yang memang tidak subur. Makanya pupuk diperlukan dalam proses budidaya tanaman sayuran. Nah, pupuk di sini ada dua macam. Ada yang namanya pupuk buatan yang atau pupuk organik yang asli ya, pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, pupuk buatan atau pupuk organik ini berupa pupuk kandang dan hijau. Masih ingat atau Anda pernah dengar ada pupuk kandang? Pernah saya? Kalau tidak pernah, pupuk kandang bahan bakunya itu atau terbuat dari mana pupuk kandang? Dari kotoran hewan. Nah, kalau dari kotoran hewan yang pupuk kandang, kotoran hewan apa saja kayak pupuk kandang? Kayak pupuk kandang. Yang kedua, pupuk anorganik. Ingat, pupuk anorganik berarti pupuk berupa pupuk KCL. Pernah dengar apa pupuk KCL? Kalau ketua Anda di rumah pasti yang rajin menanam, bercocok tanam, menanam sayur, pasti mengenal pupuk KCL. Kemudian urea, pupuk urea, fosfor, kalium dan ZA itu yang namanya pupuk organik. Sudah, tadi semua tuh. Nah, kemudian bahan yang ketiga, apa bahan ketiga? Selain tadi bibit atau benih, kemudian pupuk. Sekarang pestisida. Ingat, bahan yang ketiga di dalam kegiatan sayuran adalah pestisida. Nah, pestisida itu adalah apa? Pestisida. Bahan yang diperlukan di dalam penyemprotan untuk mengendalikan organisme di pinggang tanaman. Pestisida. Jadi berkaitan dengan penyemprotan. Penyemprotan untuk OTP atau organisme pinggang tanaman. Organisme pinggang tanaman ini yang pasti banyak macam. Ada yang namanya ada hama, ada penyakit, yang namanya pinggang tanaman. Ada belalang, baik. Nah, kalau untuk pupuk itu terbagi atas dua lagi. Ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Kita mau melakukan penyemprotan pada tanaman dengan menggunakan salah satu alat yang namanya sprayer. Nah, secara langsung Bapak akan bawa alatnya. Ini yang namanya sprayer. Lihat, ini sprayer. Kalau di gambar dilihat terlalu jauh, tapi ini ternyata ini sprayer. Saya lihat. Nah, sprayer ini fungsinya untuk menyiram tanaman tadi. Sebelum kita mempraktik ini, Bapak akan memperkenalkan K3, yaitu yang pertama keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja. Sudah, lihat dong. Sekarang Bapak mulai. Pertama, ya kita gunakan yang namanya ini, kaos tangan ya. Nah, di dalam menyemprot itu kita harus menggunakan kaos tangan. Seperti ini. Ini kaos tangan. Kemudian masker. Ya, untuk melindungi pernapasan kita, ya. Masker. Kemudian baju. Harus kita gunakan baju supaya terlindung dari percikan bahan kimia yang ada pada penyemprotan. Ya. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Bapak akan mempraktekkan. Perhatikan sini ya. Supaya Anda bisa lihat. Seperti ini. Kemudian baginya ini.
Kita terlindung ya. Ini, kemudian masker. Sudah, lihat. Lalu cara untuk penyemprotan seperti ini. Ini ada tanaman kangkung ya. Ini alatnya yang namanya spray. Bisa dilihat tuh? Bisa. Jadi airnya dipompa dulu ya, dipompa. Setelah dipompa lalu kita pecek ya, nah, seperti itu. Bisa dilihat tuh? Cara menyiramnya seperti itu. Kalau tidak pompa maka airnya tidak bisa keluar ya. Nah, seperti itu. Bisa? Sudah bisa dilihat tuh? Nah, ini cara penyemprotan dengan menggunakan apa tadi? Pestisida ya. Seperti itu. Sudah? Sudah melihat, bisa menyimak dia dengan baik. Lalu kemudian, nah, dari pengambilan gambar ini juga tadi, selain kita tadi, Anda bisa menentukan atau menetapkan pertanyaan, ya, menetapkan pertanyaan dalam proses pembelajaran ini. Pak. Lalu kemudian, sebelum Anda memulai dengan diskusi, maka Bapak akan membagikan kelompok di dalam ruang ini. Sudah? Nah, silakan Anda bagi kelompok. Kalau sudah terbagi kelompoknya dengan benar, maka sekarang Bapak akan membagikan lembaran kerja atau LKPD untuk Anda mendiskusikan materi tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, Anda bisa melihat dari gambar video, gambar yang tertera di sini. Lewat tayangan ini Anda bisa lihat. Kemudian ada bahan bacaan juga di dalam lembaran LKPD, nanti Anda bisa lihat. Lalu Anda bisa juga menggali informasi sesuatunya. Paham? Nah, agar supaya terus masalahnya Anda tetap pada situ bisa dipecahkan atau bisa diselesaikan. Sudah, paham? Nah, sekarang Bapak akan membagikan yang kedua. Baik anak-anak, sekarang persiapan hasil diskusi kalian karena perjalanan dari 14. Sudah, semua sudah silakan. Nah, baik. Selanjutnya Bapak mempersiapkan kelompok 3 pada kelompok 3 di persilakan. Jangan boleh di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman, yaitu mengidentifikasi bahan dan alat budidaya tanaman sayuran seperti kompos, pupuk, pestisida, baku, dan seko. Fungsi kompos berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhan mengganggu, tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Pupuk berfungsi menambah
kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanah agar lebih subur dan maksimal. Pestisida berfungsi untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanah atau OPT yang bisa mengurangi kualitas pertumbuhan tanah sayuran. Garpu berfungsi untuk memecah tanah yang padat, membuat lubang benih, mencampur dengan mengurangi batu dan kurma. Ekor berfungsi menggali, mengangkat, dan memudahkan material lubang hasil tanah batu kecil, biji, sapu, dan benda kecil lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada tanggapan atau saran dari kelompok lain, kami persilahkan. Pestisida berfungsi untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang bisa mengurangi kualitas pertumbuhan tanaman sayur. Selanjutnya, setelah anak-anak memberikan hasil pekerjaan tadi lewat presentasi, maka di sini Bapak menilai bahwa semuanya cukup bagus. Perlu Bapak sampaikan bahwa kelemahan yang terdapat pada diskusi itu ada beberapa memang disampaikan tidak begitu akurat, tetapi di sini Bapak akan lebih mempertajam lagi bahwa di dalam budidaya tanaman sayuran, ingat di sini perhatikan bahwa di dalam budidaya tanaman sayuran di sini yang paling prinsipil yang perlu Anda perhatikan adalah bahan dan alat, ya. Bahan dan alat di sini yang dimaksudkan bahan terdiri dari bibit atau benih. Ingat, bibit atau benih. Nah, di dalam bibit atau benih ada perbedaan yang di situ. Ada bibit benih masih berupa biji, kemudian bibit sudah menjadi tanaman yang masih kecil. Kemudian selain bibit atau benih, pupuk. Nah, tadi sudah disampaikan fungsinya bagus. Setelah pupuk, kemudian pestisida. Itu juga sudah disampaikan fungsinya tentang pengendalian organisme pengganggu, bukan tanah ya, tapi pengganggu tanaman. Yang berikutnya setelah pestisida, media tanam. Media tanam di situ dimasukkan ada dua macam media tanam. Ada media tanam organik dan media tanam non organik. Ada dua macam. Ada yang namanya media tanam organik itu dari ada kompos. Ingat, masih ingat? Ada kompos, kemudian ada arang sekam. Selain arang sekam apa lagi? Ya, sabut kelapa. Kemudian media tanamnya anorganik. Apa itu? Ada yang namanya gel, ada pasir, ada kacang batu bata, sport, ada vermiculite, kan atas pilih. Ya. Kemudian alat. Alat untuk media tanam sayuran itu ada garpu, ada sprayer, ada jemur, tuh. Ada korek. Nah, di dalam alat-alat itu ada yang namanya ada alat yang khusus untuk mengolah tanah. Tuh, alat mengolah tanah itu ada garpu, campur dan sekor. Tuh. Kemudian ada alat untuk memelihara tanaman. Situ juga ada namanya sprayer, ada gembor dan ada korek. Korek itu semacam cangkul kecil. Sudah. So ingat toh? Sekarang tugas saya lagi untuk
kesimpulan di dalam pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan, mencari kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya apa? Benar? Nah, untuk Anda mencari kesimpulan maka Bapak akan memperkuat lagi seperti Bapak sampaikan tadi, ya penguatan materinya itu seperti tadi. Anda harus pahami bahannya untuk budidaya tanaman sayuran seperti Bapak saya sampaikan tadi. Ada alat terdiri dari tadi itu ada bibit, ya, ada itu pupuk pestisida itu bahan. Kemudian alatnya juga sudah disampaikan tadi juga. Dan ingat, di dalam budidaya tanaman sayuran antara alat dan bahan itu tidak terpisahkan. Siapa yang bisa menentukan pemberian ini? Silakan. Kesimpulan satu yaitu bahan dari budidaya tanaman sayuran terdiri dari benih atau bibit, pupuk, pestisida, dan media tanam. Bagus, bagus. Kesimpulan. Kesimpulan dua yaitu penggunaan alat seperti garpu, segel, cangkul, slayer, jembor, dan korek. Bagus sekali. Nah, itulah kesimpulan kita untuk proses pembelajaran hari ini. Untuk itu maka kita sekarang lanjut lagi dengan tes evaluasi. Jadi di dalam tes ini Bapak akan membagi persoalan. Ada persoalan. Evaluasi hasil tes tadi, maka alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Itu sebagai kita terus pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu Bapak refleksi pembelajaran kita tadi, ya. Apakah di dalam penyampaian materi yang Bapak sampaikan itu, apakah Anda bisa pahami atau tidak? Bisa paham, ya. Lalu kemudian di dalam intonasi bahasa Bapak dalam penyampaian materi, apa dimengerti atau tidak? Kemudian apakah proses pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Insya Allah di kemudian hari kita bisa belajar banyak di hari ini, di kemudian hari kita ketik dengan senang, ya. Karena dengan belajar kita bisa mengelilingi dunia. Dengan belajar kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu. Paham? Begitu sebelum pembelajaran pada hari ini, untuk pembelajaran kita di minggu depan yaitu tahapan budidaya tanaman sayuran. Pertemuan kita pada hari ini, maka Bapak mempersilakan di antara Anda yang bisa membimbing doa, silakan. Nah,